Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Hidayat. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Saya akan mempresentasikan tugas UAS dari pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Dimas Wicaksono, SEMAK. Jurnal penyesuaian. Jurnal akuntansi yang digunakan untuk melakukan proses penyesuaian terhadap saldo-saldo akun atau pos transaksi tertentu agar sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam proses penyusunan laporan keuangan. Contoh transaksi yang dicatat dengan jurnal penyesuaian adalah transaksi sewa dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, piutang tak tertagih, supply on hand, cadangan kerugian piutang, asuransi dibayar di muka, penyusutan aktiva tetap, rekonsiliasi bank, ikhtisar laba rugi, persediaan barang dagang. Jenis konsep jurnal penyesuaian. 1. Konsep jurnal penyesuaian adalah akuntansi berbasis accrual basis of accounting. Dalam akuntansi berbasis accrual basis of accounting, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan. Sebagai contoh, pendapat dilaporkan saat jasa telah diberikan kepada pelanggan, kas yang telah atau belum diterima dari pelanggan selama periode itu. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengukur pendapatan. Revenue recognition concept. Apa itu konsep pengukuran pendapatan? Konsep pengukuran pendapatan adalah konsep akuntansi berbasis akrual di mana beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Sebagai contoh, gaji karyawan dilaporkan sebagai beban pada periode saat karyawan menyediakan jasa untuk pelanggan, yang tidak harus sama waktunya dengan saat gaji dibayarkan. Prinsip akuntansi yang mendukung konsep ini adalah prinsip pemadanaan, matching konsep atau prinsip pemadanan, matching prinsip dengan memadankan pendapatan dengan bebannya. Laba rugi bersih untuk periode tersebut akan dilaporkan dengan benar dalam laporan laba rugi. Jenis konsep jurnal penyesuaian. 2. Konsep jurnal penyesuaian adalah akuntansi berbasis kas. Meskipun Pabu mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual, beberapa perusahaan menggunakan konsep akuntansi berbasis kas. Dalam konsep akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Sebagai contoh, pendapatan dilaporkan ketika kas diterima dari klien, sementara gaji dilaporkan saat kas dibayarkan kepada karyawan. Laba bersih atau rugi bersih adalah selisih antara penerimaan kas, pendapatan, dan pembayaran kas beban. Perusahaan jasa atau perusahaan dagang berskala kecil dapat menggunakan akuntansi berbasis kas karena mereka memiliki sedikit piutang dan utang. Sebagai contoh, dokter, pengacara, dan rumah makan sering menggunakan basis kas. Bagi mereka, basis kas akan menghasilkan laporan keuangan yang sama dengan laporan yang disiapkan menggunakan basis akrual. Namun, kebanyakan perusahaan besar konsep akuntansi basis kas tidak akan menghasilkan laporan keuangan yang akurat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jenis jurnal penyesuaian. 1. Kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. A. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Beban dibayarkan di muka disebut juga beban yang ditangguhkan. Aset ini kemudian berubah menjadi beban dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Proses penyesuaian dengan menggunakan jurnal biaya dibayar di muka. B. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah pos yang awalnya dicatat sebagai kewajiban karena kasnya telah diterima di muka, padahal jasa atau barangnya belum diberikan kepada pelanggan. Pendapatan diterima di muka disebut juga pendapatan yang ditangguhkan.
Kewajiban ini kemudian berubah menjadi pendapatan seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Beban dibayar di muka dan pendapatan diterima di muka timbul dari transaksi yang melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dalam hal ini, pencatatan beban atau pendapatan terkait ditangguhkan sampai akhir periode atau ke periode. Jurnal penyesuaian. Dua kelompok akun yang menerima pengeluaran kas di belakang. A. Piutang pendapatan. Piutang pendapatan adalah pendapatan yang telah dihasilkan tapi belum dicatat di akun pendapatan. Piutang pendapatan disebut juga dengan akruan aset atau akruan pendapatan. B. Beban masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi tapi belum dicatat di akun beban. Beban yang masih harus dibayar disebut juga akruan kewajiban atau akruan beban. Jurnal penutup. Pengertiannya merupakan tahapan terakhir siklus akuntansi dengan penutup akun sementara yang dipindahkan saldonya ke akun permanen agar tidak ada saldo yang tercampur. Akun sementara temporary account adalah akun-akun yang menunjukkan besarnya keuntungan perusahaan yang dihasilkan melalui sejumlah aktivitas selama satu periode akuntansi. Akun sementara dalam laporan keuangan pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, dan akun PRIF. Akun permanent account merupakan akun-akun yang menunjukkan keuangan perusahaan tersebut dalam neraca beberapa akun yang masuk dalam akun permanen piutang, utang, modal, persediaan, dan laba ditahan. Fungsi-fungsi jurnal penutup. 1. Menutup semua akun perkiraan menjadi 0, memisahkan akun pendapatan dan beban, memudahkan audit perusahaan. 4. Keperluan laporan keuangan. Akun-akun yang dibutuhkan pada jurnal penutup: akun pendapatan, akun beban, ikhtisar laba rugi, akun PRIF. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.